Materi yang kita bahas sekarang adalah akhlak para penuntut ilmu. Ikhwah sekalian, sebelum kita membahas poin-poin akhlak yang wajib dimiliki oleh para penuntut ilmu, ingin terlebih dahulu ngabibita jamaah, mengiming-imingi jamaah agar terdorong berupaya berjuang satekah pola semaksimal yang kita bisa untuk berusaha memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena tanpa termilikinya akhlak kita celaka loh, dunia sampai akhirat. Keburukan akhlak itu bukti nyata dari buruknya agama kita, buruknya akidah kita, buruknya iman kita, buruknya ibadah kita, sehingga melahirkan keburukan akhlak. Akibatnya apa? Bayangkan kalau iman buruk, ibadah buruk, pasti ditolak oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Iman yang tidak baik, iman yang tercampur syirik, tercampur nifaq, tercampur umpamanya syubhat dan syahwat, buruk, nggak diterima. Ibadah tapi buruk, sholat umpamanya buruk, baik karena lalai sahun atau ria atau tidak nyunnah, terancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini salatnya buruk, terancam azab. Fawailul lil musallin. Demikian juga ibadah-ibadah lain. Jadi kalau iman buruk, ibadah buruk, membuahkan akhlak yang buruk, menunjukkan buruknya agama dia, buruknya juga nasib dia di dunia sampai di akhirat nanti. Di dunia ini keburukan akhlak merusak, merubah sesuatu yang baik menjadi yang buruk. Semua pertemanan, persahabatan, cinta dan kasih sayang yang terjalin di dunia dijamin berubah menjadi permusuhan dunia sampai akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhilla itu kasih sayang, orang-orang yang saling berkasih sayang, lalu menjalin hubungan yang bagus, persaudaraan, kekerabatan, persahabatan, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Itu nanti sebagian mereka berubah menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Orang tua dengan anak musuh, suami dengan istri musuh, seseorang dengan kerabatnya, seseorang dengan sahabatnya. Kadang di dunia saja itu sudah terjadi, minimal kalau tidak terjadi di dunia, di akhirat dipastikan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mendasarkan hubungan cinta dan kasih sayangnya kepada ketakwaan, kepada syariat. Niatnya baik, bagus, aplikasi dari interaksinya juga bagus. Itu persaudaraannya, kasih sayangnya sampai ke akhirat nanti. Baik suami dengan istri, dua-duanya ke surga tetap akan jadi suami istri.
orang tua sama anak, dua-duanya takwa, akan kumpul bareng di akhirat sekeluarga juga. Adik dengan kakak, seseorang dengan sahabatnya, itu persaudaraan sampai ke akhirat kalau dilandasi dengan ketakwaan. Tapi kalau yang mendasari hubungan persaudaraan, pertemanan bukan karena ketakwaan, karena kepentingan dunia, karena hobi yang sama, diikat oleh kepentingan bisnis, sehingga kalau temannya menyimpang, segen menegur, takut merusak hubungan. Kalau saudaranya keliru, salah, berat untuk mengingatkan, takut merusak persaudaraan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak tegak. Atau kalau tidak begitu, melanggar syariat dalam bermuamalah, dalam bergaul, berkawan, bercandanya kelebihan ada, celaan ada, hinaan ada, laqab-laqab yang buruk ada, bulian. Itu akhlak yang buruk, rusak tuh hubungan, berubah menjadi musuh. Kalau tidak di dunia, minimal di akhirat. Bahkan istri dan anak-anak akan berubah menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, hati-hati, waspada, wanti-wanti terhadap hal tersebut, jangan sampai itu terjadi. Salah satu penyebab terjadinya perubahan dari persaudaraan menjadi permusuhan itu karena buruknya iman, buruknya ibadah, melahirkan buruknya akhlak. Rusak itu hubungan kekerabatan, persaudaraan, pertemanan, perkawanan, persahabatan rusak. Karena itulah wajib bagi kita memperhatikan kemuliaan akhlak. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW menyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Timbul pertanyaan, ini kan ada innama. Innama itu disebut adatul hasr litakhsis, kata yang membatasi dengan makna untuk mengkhususkan. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa kita hanyalah, tidak ada yang lain. Aku diutus dengan satu tujuan, gak ada yang lain, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Duh, kalau begitu asal akhlak baik aja, walaupun ibadahnya jelek, imannya rapuh gitu, apa bisa? Nah ini yang sering disalahpahami, sehingga ada orang yang menyatakan, saya mah memang sholat belang-belang, tapi kan akhlak saya baik kepada sesama. Saya mah saum Ramadan besok bolong-bolong, tapi saya mah tidak pernah menyakiti orang. Saya mah memang tidak menutup aurat, tapi yang penting hati baik dan sikap yang baik. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Asal akhlaknya baik, beres sudah. Kan ada yang orang memahami begitu. Apalagi dia umpamanya tahu innama itu maknanya hanya. Saya diutus hanya untuk satu tujuan.
Yaitu apa? Menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana dengan tauhid? Bagaimana dengan ibadah? Nah, proses cara membentuk akhlak yang mulia di kalangan umat ini dimulai dari iman, dari tauhid, dari akidah, terus merembet ke ibadah. Iman baik, ibadah baik, akhlak itu seperti buahnya. Kemuliaan akhlak ini buah. Dan buah ini mau tidak mau dihasilkan oleh pohon. Pohonnya itu iman. Iman akarnya. Ibadah-ibadah itu beragam. Ada yang batangnya, ada yang cabangnya, rantingnya. Nah, buahnya ini akhlak. Mustahil buah lahir tanpa adanya pohon. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membina akhlak umatnya itu dimulai dari pembinaan akidah dulu, iman dulu, tauhid dulu, difahami, diyakini, diaplikasikan. Lahir ibadah yang bagus. Sholatnya bagus. Bagus sholat tuh maksudnya niatnya ikhlas, khusyuk, mutaba'ah, dan tentu saja berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Kayak gitu tuh. Itu maksud ibadah yang bagus. Sholat yang bagus, saum yang bagus, umroh haji dan bagus, zakat infak sodakoh yang bagus, ini lahir dari iman yang bagus. Kalau imannya nggak bagus, sholatnya nggak akan bagus. Sholat sih sholat, tapi sholatnya tak ala kadarnya. Sholat itu saayana, seadanya. Sholatnya itu asal-asalan sholat. Khusyuknya hilang, keikhlasannya bercampur ria atau niat duniawi. Demikian juga saum. Kalau imannya buruk, hanya menahan lapar, haus dan syahwat, tapi mulutnya tidak ikut saum dari perkara yang haram, dari dusta, dari gibah, dari mencela. Perilakunya tidak ikut saum dari menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Maka buruk tuh saumnya. Akibatnya apa? Sholatnya ditolak, diancam dengan azab, fawailul lil musallin. Saumnya ditolak, diancam dengan azab, malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahl, falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Selama saum mulutnya tidak dijaga, perilakunya tidak dijaga, mengatakan yang buruk, melakukan yang buruk, Allah enggak butuh kepada saumnya, ditolak oleh Allah dan diancam azab. Kalau imannya buruk, ibadahnya buruk, lahir akhlak yang buruk. Sebelum sholat tukang gibah, setelah sholat tambah jago gibahnya. Sebelum sholat tukang membuli orang, setelah sholat lebih jago cara membulinya. Maka tertolak sholatnya, tertolak ibadahnya, karena kualitas iman ketika sholat, ketika ibadah buruk, melahirkan ibadah buruk, lahirlah akhlak yang buruk. Jadi proses yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membina kemuliaan akhlak umatnya dimulai dari pembinaan iman. Imannya bagus, lahir ibadah yang bagus. Sholatnya bagus, tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia tidak keji, tidak mungkar, ucapan perilakunya terjaga, lahir buah berupa akhlak yang mulia.
Begitulah cara Nabi membentuk kemuliaan akhlak di kalangan umatnya.